Baik, saya ucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Wah ya, yang jawab masih 10.000 orang, padahal yang hadir 100.000 orang ya. Sekali lagi saya ucapkan shalom semuanya. Wah ya, luar biasa. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini ya. Bapak Ibu pagi hari ini dan sampai nanti beberapa saat ke depan kita akan sama-sama menyaksikan sebuah perjalanan pendidikan. Sebuah pendidikan yang berkesinambungan yang sedang digagas dan saat ini sedang dikembangkan dan dikerjakan oleh Sekolah Masa Depan Cerah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di tempat ini. Percayalah Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di tempat ini adalah salah satu bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara sekalian melakukan satu aktivitas ya. Coba Bapak Ibu beri salam kanan kirinya, pandang matanya, beri senyum, bilang gini. Mari kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Mari lakukan Bapak Ibu. Nah ya, kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, karena anak-anak kita ini spesial. Tuhan taruh kepercayaan untuk anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Yes, ya sambil berikan salam, ya berikan senyum. Puji Tuhan. Ya, boleh 10 orang enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, tidak pantas rasanya jika kita tidak mengawali acara ini dengan doa ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan sepenuhnya jalannya acara dari pagi sampai nanti selesainya acara ini ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang kepada yang terhormat Mr. Betwell selaku Ketua Yayasan Cahaya Harapan Bangsa untuk bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Mr. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini pagi yang ceria, muka-mukanya ceria. Kita selalu bersuka cita, kita boleh berpartner, boleh saling bahu-membahu mendidik anak-anak kita semua. Dan mari kita serahkan sepanjang pertemuan ini menjadi pertemuan yang menginspirasi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersuka cita. Menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Hari ini kami bersuka cita atas semua itu. Ibu bapak saudara kalau tidak keberatan mari mengambil waktu 1-2 menit untuk mengucap syukur atas keluargamu, atas hubungan suami dengan istri, hubunganmu dengan anak-anakmu. Mari semua mengucap syukur, ambil waktu sebentar. Dia ada di tempat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Kau sungguh ini Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih. Benar Tuhan, hati kami sungguh mengucap syukur. Engkau baik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi sekolah ini, bagi kami semua Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang pertemuan ini, bukan menjadi pertemuan yang biasa-biasa saja, tapi pertemuan ini boleh menggerakkan kami sebagai orang tua, untuk kami lebih sadar, dan kami lebih aware, kami lebih siap untuk mendampingi anak-anak kami Tuhan, untuk mereka berjalan di dalam rencana Tuhan yang sudah Engkau siapkan, yang sudah Engkau sediakan buat mereka. Berkati sekali lagi Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau berbicara kepada masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan acara ini. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Mr. Betwell ya, begitu berdoa langsung hadirat Tuhan turun Pak Ibu ya. Waktu lihat Bapak Ibu tadi saya sempat melek sedikit, saya lihat Bapak Ibu doanya sungguh-sungguh semua. Ini bukti bahwa Bapak Ibu betul-betul mengandalkan Tuhan ya untuk setiap anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus Yayasan Cahaya Harapan Bangsa yang telah hadir di tempat ini. Juga para pimpinan, para leader setiap sekolah ya. Dan juga kepada PTA yang juga sudah hadir ya. Parent Teacher Association, ini adalah partner kita dalam mendidik anak-anak kita. Terdiri dari orang tua yang sangat luar biasa. Nanti akan diperkenalkan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga kepada para guru yang luar biasa. Para guru mana suaranya? Wah ya. Ya Bapak Ibu, inilah guru-guru yang mendidik putra-putri Bapak Ibu ya. Sekolah memastikan putra-putri Bapak Ibu ada di tangan yang tepat ya. Katakan amin Bapak Ibu. Nah gitu dong ya. Jadilah seperti iman kita semua. Baik Bapak Ibu,
Setelah kita membuka acara ini tadi, untuk beberapa saat ke depan izinkan kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu kenyataan yang terjadi di dunia ini lewat video yang akan kita saksikan bersama-sama. Dulu, dunia terasa begitu sederhana dan bisa diprediksi. Sebuah tempat yang tenang bagi kita untuk tumbuh dan belajar. We began with the war with Iran, the U.S. As Iran has been attacking ships going through the Strait of Hormuz. Public outrage over inequality and rising living costs. Banyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Namun, hari ini semuanya bergerak terlalu cepat. Anak-anak kita dihadapkan pada realita yang tak pernah kita bayangkan. Krisis, ketidakpastian, hingga kerasnya dunia digital yang mengintai langsung dari genggaman mereka. Iya, tadi kita sudah sama-sama melihat ya bahwa dunia berubah dengan sangat cepat. Ada banyak hal terjadi yang di luar prediksi kita, ya, perang, perekonomian, bahkan dunia pendidikan pun tentunya juga mengalami dampaknya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini pertanyaan setiap kita bukan lagi apakah anak saya cukup pintar akademisnya, apakah anak saya cukup bisa nanti bersaing di universitas terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah anak-anak kita, anak-anak saya ini siap menghadapi dunia yang terus berubah. Ya, dan perubahan itu terjadi sangat cepat Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sebuah perjalanan pendidikan ini membentuk putra-putri kita sejak usia dini sampai remaja, bahkan nanti mereka menjadi seorang youth dan sampai mereka dewasa dan bisa menghadapi kehidupan nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dan penjelasan bagaimana sekolah MDC memandang perubahan ini dan mempersiapkan putra-putri kita. Saya mengundang yang terhormat School Director Sekolah Masa Depan Cerah, Mem Syui, untuk bisa tampil ke depan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi. Sebelum saya memaparkan apa yang MDC School lakukan untuk perubahan-perubahan yang ada, sebelumnya saya akan memperkenalkan orang-orang hebat yang sudah mensupport, mendukung sekolah MDC sampai saat ini. Saya mau memperkenalkan pengurus Yayasan Cahaya Harapan Bangsa yang hari ini diwakili oleh Bapak Betuel sebagai ketua yayasan. Ya, silakan berdiri lagi Pak. Ya, terima kasih. Juga saya mau memperkenalkan Ibu Meliani sebagai founder TK Playgroup TK Benih Kasih. Silakan Meliani, terima kasih. Kemudian saya juga akan memperkenalkan kepala sekolah dari Playgroup sampai SMA. Ya, silakan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa juga. Dan Bapak Ibu, salah satu paradigma sekolah kita adalah parents is our partners in the learning process. So, kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua adalah PTA. Tapi kita perlu ada wakil-wakil dari setiap institusi untuk mewakili, untuk menjembatani kepentingan orang tua dan sekolah. Oleh karena itu kami juga akan memperkenalkan para PTA, pertama dari Playgroup sampai TK, silahkan. Ya, saya supaya bisa lihat. Oke, silahkan berdiri Bapak Ibu PTA dari Benih Kasih, Playgroup dan Kindergarten. Silahkan supaya orang tua yang lain bisa mengenal Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian PTA dari SD,
silakan berdiri Bapak Ibu. Banyak ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian PTA dari SMP, ya silakan berdiri Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah PTA dari SMA. Dari SMA? Oke. Dari SMA, ini yang SMP. Yang dari SMA nanti menyusul. Ya, oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk support dan dukungannya untuk kita semua. Ya, mari Ya, Mister, silakan kita duduk, Mem Syui, ya. berbincang-bincang. Iya. Ya Bapak Ibu sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita semua. Nah ya, silakan Mem Syui bisa duduk. Ya. Iya, baik Mem. Kita ada di depan para parents, orang tua yang luar biasa Mem ya. Mereka tadi ketika satu orang berdiri, satu memberikan sambutan, artinya mereka saling support Mem ya. Tapi kok didominasi perempuan tadi Mem ya. Begitu ya. Ya, jadi ini isinya wanita Sejak dominan Ibu semua. Kartini. Oh sejak Ibu Kartini ya. Baik Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Overall program kita dikemas dalam bentuk talk show ya, Vision Talk Bapak Ibu. Title-nya adalah Vision Talk. Dan kita akan sama-sama mendengarkan beberapa hal yang bisa informasi yang penting untuk putra-putri kita. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Mem Syui ya. Mem Syui, melihat perubahan dunia yang begitu cepat saat ini ya. Apa yang menurut Mem paling dibutuhkan oleh anak-anak kita saat ini Mem? Ya, terima kasih Mister. Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing. Kita sama-sama belajar semua sebagai parents. Jadi saya hari ini akan sharing sebagai perjalanan saya sebagai orang tua, seorang mama dari 3 anak saya. Stephen, Billy, dan Nasya. Stephen berusia 32, Billy berumur 28, dan Nasya 27 tahun, Mister. Mereka berada di luar negeri, di Amerika. Yang dua di Amerika, yang kedua kebetulan dia ada di Surabaya, kerja remote gitu ya. Dia di-hire oleh satu company di Amerika, tapi dia bekerja di Indonesia. Kemudian Nasya bekerja di Korea. Kuliah di Korea, bekerja di Korea sampai saat ini. Saya juga akan bercerita sebagai second mom. Dari 907 siswa yang ada sekarang dan alumni, saya akan bercerita, hari ini saya akan lebih bercerita perjalanan mereka. Saya mengikuti perjalanan mereka Bapak Ibu. Hasilnya saat mereka ada di masyarakat. Pada saat mereka SMA saya mengikuti perjalanan mereka. Pada saat SMP saya bertanya kepada Mem Ratna apa yang harus saya siapkan untuk mereka di SMA. Pada saat SMP, Mem Ratna bertanya kepada Mem Lani, apa yang harus kami persiapkan untuk mereka ada di SMP. Dan Mem Lani bertanya kepada Mem Yulia, yang dulunya juga Mem Rose, apa yang harus kami persiapkan. Jadi kesinambungan itu Bapak Ibu sangat penting. Setelah mereka lulus, saya mengikuti, saya tidak akan melepas mereka begitu saja. Saya mengikuti perjalanan alumni saya dengan cara bagaimana Bapak Ibu. Saya follow IG mereka. Saya izin sama mereka, boleh enggak Mem Syui follow Instagram kalian?
Dia bilang boleh. Saya bilang jangan diblok loh ya. Karena apa? Saya kepingin mengikuti mereka, perjalanan hidup mereka bagaimana. Dan di situ Bapak Ibu saya bisa melihat bagaimana pentingnya kita mempersiapkan anak-anak kita tidak hanya kognitif, tidak hanya akademik, tapi perjalanan mereka. Kita perlu di dalam perjalanan mereka kita perlu mempersiapkan 21st century skills. Tadi Bapak Ibu yang datang sudah melihat video. Apa sih yang dimaksud dengan 21st century skills? Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan abad 21? Itu yang perlu kita persiapkan. Jadi jawaban saya Mr. Ardian bahwa di saat kita menghadapi perubahan-perubahan, di saat anak-anak kita menghadapi perubahan yang begitu cepat, kita tidak hanya membekali anak-anak kita knowledge, karena itu tidak cukup. Bapak Ibu kalau kita zaman dahulu gitu ya, kalau kita membutuhkan ilmu, membutuhkan knowledge, sumber kita tuh hanya guru. Tapi bagaimana sekarang? Anak-anak bisa menemukan, mencari informasi itu dari sosial media dengan teknologi yang begitu canggih. Mereka bisa mendapatkan ilmu itu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak lebih dari hanya sekedar akademik. Bagaimana kita mempersiapkan mereka lebih daripada sekedar nilai. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak lebih dari hanya sekedar lulus sekolah. Jadi Bapak Ibu dengan nanti saya akan cerita ya, jadi yang perlu kita siapkan itu adalah 21st century skills. Apa itu Bapak Ibu? Creativity, collaboration, communication, and satu lagi. Creativity, ya. 4 Cs itu Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan anak-anak. Itu yang pertama, 4C skills, 21st century skills. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita atau membentuk mereka atau menanamkan nilai-nilai spiritual life dalam hidup mereka. Dan saya mengikuti kehidupan mereka. Yang lalu saya sudah pernah sharing kepada Bapak Ibu mungkin di institusi SD atau TK. Bagaimana seorang alumni yang sudah berada di luar pada saat dia sudah mulai dipengaruhi dengan banyak hal yang negatif gitu ya. Banyak hal yang mempengaruhi anak ini. Sampai satu saat firman Tuhan berbicara kepada dia dan dia bilang, akhirnya dia mengatakan say no kepada pengaruh itu teman-temannya itu Bapak Ibu. Banyak hal yang terjadi di luar sana yang kita tidak bisa jangkau. Saya selalu mengatakan begini kepada teman-teman saya atau kepada orang tua yang sharing kepada saya begini. Knowledge mereka bisa dapat seketika itu juga. Tapi spiritual life itu perlu proses Bapak Ibu. That's why kenapa kok kita menanamkan nilai rohani itu dari playgroup sampai SMA. Ada yang mengatakan, apakah sampai SD cukup Mem? Kalau saya jawab tidak cukup. Apakah cukup SMP? Tidak cukup. Apakah SMA cukup? Tidak cukup. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam setiap stage kehidupan mereka, itu mereka punya pergumulan sendiri. Jadi saya mengikuti TK pergumulannya, pergumulan orang tua gitu ya Bapak Ibu. Kemudian SD mulai mereka mengalami hal-hal yang gak cocok sama teman, pada saat mereka gak suka sama teman gitu ya. Kemudian SMP juga ada pergumulan-pergumulan di mana mereka juga mengalami urusan contentment, discernment. Di saat mereka, aku harus content dengan diriku sendiri. Pada saat mereka cari self identity, itu di usia-usia SMP. Di saat-saat mereka
mulai ngelihat temennya, ini kok cantik ya, kok aku nggak seperti dia ya. Kok dia pakai baju seperti ini ya, bajunya kok bagus ya. Kok ini disukai sama temanku sedangkan aku tidak ya. Setiap stage kehidupan setiap anak tuh punya pergumulan. Itu kalau tidak kita urusin Bapak Ibu, ngeri. SMA juga ada pergumulannya. Saya 17 tahun ngurusin anak-anak SMA. I love them. Saya mengikuti setiap pergumulannya pada saat mereka jatuh cinta, pada saat mereka sudah mulai jenuh, pada saat mereka sudah ada masalah dengan orang tua. Bapak Ibu perlu ketahui ya, ada stage dalam setiap kehidupan anak-anak itu ya, khususnya di SMA, itu juga saatnya mereka merasa udah gede. Pada saat mereka sudah merasa they know everything gitu ya. Mulailah mereka nggak cerita sama orang tua. Tapi bersyukurnya mereka tuh cerita kepada guru-guru kita. Benar nggak Mister? Ini adalah salah satu guru yang selalu dicurhatin oleh anak-anak. Itu pergumulannya mereka tuh cerita kepada Mister Ardian. Di situ kita doakan sama-sama. Kita berikan firman. Jadi setiap stage kehidupan mereka punya pergumulan Bapak Ibu. Siapa yang bisa jawab benih firman Tuhan yang kita tanamkan dari mulai playgroup sampai SMA itu yang akan menjawab. Sampai mereka kuliah pun juga mereka akan mengalami hal yang sama. Saya selalu punya pemikiran gini, anak saya di Amerika, anak saya di Korea, saya nggak bisa datang anytime. Tapi saya mau yakin kepada diri saya sendiri bahwa mulai anak-anak kecil mereka harus ditanamkan firman tuh dari sedini mungkin. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Sampai satu saat kita akan ngelepas mereka dengan keyakinan bahwa pada saat mereka ada satu pergumulan, kita sudah nggak bisa jangkau mereka. Tapi siapa yang bisa jangkau mereka? Tuhan. Firman itu yang akan muncul, firman itu yang akan menjadi rema buat anak-anak kita. Ada satu anak, dia diterima di UNER, kedokteran. Barusan ini kita minta untuk mereka, dia sharing di retreat motivasi Bapak Ibu. Dia diterima di kedokteran, kemudian dia ngomong seperti ini. Ini saya cerita ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu saya terus belajar bagaimana pentingnya menanamkan benih firman Tuhan itu dari awal sampai mereka lulus. Bilang gini, Mem, kita ngaku dosa. Saya ngaku dosa, dia bilang gitu. Kenapa? Yaitu pada saat retreat motivasi, dia ngomong, aduh Mem, waktu SMA itu loh Mem, setiap Rabu kita diminta untuk SF. Aduh ngapain SF? SF itu student fellowship ya Bapak Ibu, kita adakan setiap Rabu. Student fellowship, bosen aku gitu. Tahu nggak Mem, akhirnya aku escape. Dia ngaku Bapak Ibu, escape. Karena saat usia SMA tuh dia merasa bosen gitu ya. Tapi kita nggak akan berhenti, terus kita tanamkan gitu ya. Sampai akhirnya pada saat dia pergumulan di Universitas Airlangga, dia kedokteran. How dia adjust dengan lingkungan yang baru, dengan masyarakat yang baru gitu ya, dengan perbedaan agama dan lain sebagainya. Di situ dia sharing Bapak Ibu. Thank you Mem, Mister yang sudah terus ngawalin kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saat aku mengalami pergumulan, saat aku sulit, pada saat aku sudah give up, di situ Tuhan, firman Tuhan itu yang ngomong. Saya cuma bilang gini, iya ya, saya ngomong sama guru, kita nggak bisa loh jangkau mereka sampai di sana. Tapi kita percaya firman yang ditanamkan dari sejak dini sampai sekarang, itu yang akan menjagai anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi ya sekolah kita berkesinambungannya ya, playgroup, TK, SD, SMP, SMA punya pergumulan sendiri-sendiri. Sampai mereka lulus gitu ya, nah mereka mulai hidup dengan masyarakat yang baru, dengan adjustment yang
banyak hal ya yang mereka harus adjust. Di situ kita percaya bahwa kita bisa ngomong bahwa oke, anak-anak kita sudah siap untuk berangkat ke mana bisa dunia nyata gitu. Ya itu Mister, ya mungkin. Ya, Mem nggak butuh tisu ya? Enggak, sudah. Enggak, sudah ya. Karena Mem Su ini gampangan mewek Bapak Ibu ya, kalau menceritakan hal-hal yang baik gitu ya. Pasti mama-mama di sini matanya juga berkaca-kaca tadi kan, ngelihat gimana perjalanan anak kita. Makanya Bapak Ibu ya, kalau TK-nya sudah dibenih kasih, ya SD-nya ke MDC gitu ya kira-kira. Kalau SD-nya sudah di MDC, SMP-nya ya ke MDC Bapak Ibu ya. Lanjut ke SMA, Bapak Ibu putra-putrinya dibekali lengkap ya. Tadi Mem Su sudah men-sharingkan tentang 4 skill di abad 21 Bapak Ibu ya. Creativity ya, communication ya, kemudian critical thinking dan collaboration. Itu sudah sering jadi menunya putra-putri kita setiap hari. Selain itu yang paling penting juga spiritual life-nya tadi Bapak Ibu ya, sampai di dunia nyata mereka bisa outstanding ya. Dan Mem Shui menjadi saksi mulai mereka yang dari TK apalagi sampai SMA di MDC. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini juga pasti ingin yang terbaik buat putra-putrinya. Amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ya teori hanya akan menjadi teori saja ya. Kalau yang ngomong dari school director kita gitu ya, nanti kesannya subjektif banget gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu pasti percaya emang ini kenyataan yang terjadi di sekolah kita ya, kita sampaikan apa adanya. Tetapi biarlah Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung juga dari seseorang yang telah mengalami pendidikan yang berkesinambungan di sekolah MDC. Jadi mantan murid kami ini dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Dia menempuh semuanya di MDC Bapak Ibu ya. Dan sekarang dia melanjutkan kuliahnya di NUS Singapura Bapak Ibu. Ya ini salah satu unit top ya, nomor 8 di dunia. Ya, dan dia bisa diterima di sana dan jadi salah satu mahasiswa yang ya cukup jadi berkat Bapak Ibu ya. Saya langsung tanpa berpanjang lebar, kita akan panggil alumni kita William Mantova. Silakan William ya. Wah, Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya butuh menantu ya ini Bapak Ibu. Ya. Annyeonghaseyo opa. Silakan duduk Will. Ya, dekatnya Mem Sui ya. Nah, saya kalau berdiri di sebelahnya William ini nggak pede Bapak Ibu ya. Saya merasa tinggi tapi dia lebih tinggi lagi ya. Udah tinggi, ganteng, pinter Bapak Ibu ya. Cinta Tuhan. Nah, sudah lengkap Bapak Ibu ya. Cari kriteria yang tepat ini Bapak Ibu. William apa kabar? Oh, baik-baik Mister. Ya. Thank you. Tolong disapa dulu orang tua, kenalin namanya Will. Selamat pagi semua, nama saya William, salam kenal semua. Saya sekarang tahun terakhir di NUS sedang belajar bisnis. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya. NUS loh Bapak Ibu ya, enggak main-main ya. Dan bukan hanya ini alumni kita yang berkompetisi di luar negeri sana, masih banyak Bapak Ibu ya. Baik, Will, ini Mr. Adian sungguh satu kesempatan luar biasa ya bisa mengundang kamu ya. Pas kamu kok ya ada di Surabaya gitu ya. William, kita mau nanya nih biar Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa mendengar sendiri. Kira-kira saat memasuki kuliah dan kehidupan nyata ya, dunia kuliah dan kehidupan nyata, tantangan apa yang paling William rasakan? Silakan Will. Untuk tantangan ada beberapa yang muncul langsung di kepala. Yang pertama pasti managing your own time. Oke. Itu waktu kalau misalnya dulu di mulai pre-group sampai ke SMA dulu semua diaturin ya. Jadi 7.45 masuk, nanti mungkin jam 12 makan, setelah itu mungkin kelas Inggris dan sebagainya dan sebagainya. Tapi waktu pindah ke Singapura, masuk NUS itu langsung mereka ngomong, oh, ini your own time, your own target. Jadi kamu yang ngurus sendiri, ini kehidupanmu sendiri, kamu urus sendiri, kelas ambil sendiri, jam berapa terserah mau masuk atau enggak juga terserah kalian. Jadi itu the first thing yang langsung come to mind. Terus juga yang kedua ada budaya, waktu saya pindah ke Singapura itu juga banyak perubahan. Mungkin hal-hal kecil juga ya, kalau di sini misalnya kasih tangan kiri nggak sopan, di sana mereka nggak peduli. Atau mungkin juga ada kalau manggil orang lebih tua di sini harus pakai ko, C, AI dan sebagainya. Di sana enggak, di sana ngomong ya kayak orang yang di negara barat di Europe itu semua ngomong pakai nama. Nah, itu juga sebuah perubahan. Terus juga ada environment itu juga kita juga ninggalin our comfort zone. Jadi mungkin keluarga kita tinggalin, teman-teman yang kita kenal, apalagi untuk William ya dari playgroup sampai SMA, tumbuhnya ya sama orang-orang itu sama ya, sampai hari ini juga itu juga harus ninggalin. Jadi banyak hal itu harus sampai sana, harus nyoba hal baru, harus adjust, masuk tempat baru dan sebagainya, itu juga sebuah hal tantangan. Dan yang terakhir mungkin juga kita nginjak di competitive field. Jadi maksud saya itu penilaian di Indonesia sama contohnya kalau di Singapura atau negara barat itu berbeda.
Jadi kalau di Indonesia mungkin ngomong, oh nilai 90 plus A, bagus. Tapi kalau di Singapura, dari kecil sampai dewasa itu anak-anak itu dibandingin sama teman-teman ya, sama kayak di dunia nyata juga. Jadi kalau misalnya teman-teman rata-rata di kelas nilainya 93, kita dapat 91, 90 ya, nilai kita mungkin cuma B, kayak gitu. Tapi itu membantu ya, jadinya kita, we figure a way untuk bisa, gimana ya cara kita stay kompetitif, bisa sepantaran sama our peers atau kalau bisa malah lebih baik dari mereka. Jadi itu mendorong kita kalau menurut saya. Oh luar biasa Pak Ibu ya, dunia nyata itu seperti itu Pak Ibu ya di Singapura. Nah William ini yang penting ini, dari semua yang kamu pelajari selama kamu ada di MDC ya, sejak TK, SD, SMP, SMA, nah kira-kira bekal apa yang paling kamu rasakan manfaatnya untuk kamu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depanmu itu Will? Jadi ini udah disebutin tadi sama Pak Ardian yang pertama juga. Yang pertama pasti karakter. Oke. Itu banyak hal yang ditekanan di ini ya, di MDC. Yang kedua juga the meaningful connections you build yang di MDC itu juga. Jadi menurut saya as parents kalian ya, kan saya belum orang tua ya. Tapi as future parents I would always want apa yang terbaik untuk my children. Yes. Jadi kadang I think as parents meskipun kita, oke, gimana ya cara kita bisa provide opportunity untuk anak saya masuk ke sekolah. Mungkin di MDC ini saya pernah dengar ada yang ngomong, oh apa mungkin lebih baik saya masukin di sekolah A atau sekolah B. Soalnya saya dengar di sana mungkin lebih kompetitif dan sebagainya dan sebagainya. Tapi MDC juga nggak kalah. MDC juga produknya anak-anak Olimpiad ada yang masuk banyak ya Mem ya, ada UCLA, ada yang saya sendiri NUS, NTU, Carnegie Mellon, mau yang lokal ada juga UNER, UI, jadi nggak kalah. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu begitu kita sudah bisa provide opportunity ini ke anak-anak, anak-anak ini mau ngapain sama opportunity itu kan kita juga nggak tahu. Itu juga tergantung sama karakter, sama values yang diinstil di mereka dari kecil. Jadi saya bisa testify sendiri, saya anak tengah, saya ada adik, saya juga ada sepupu sekarang ya yang umurnya cuma berapa ya, 11 mungkin 12, kita semua sekolah di MDC. Oh tepuk tangan Bapak Ibu, Ya, jadi sekeluarga MDC semua ini Pak. Satu keluarga semua MDC ya, dan itu soalnya orang tua saya sendiri percaya, oh ya anak saya yang keluar, yang pertama keluarnya bagus ya, oh yang kedua oke juga lah ya, kalau saya oke lah ya. Terus yang ketiga mungkin wah juga bagus, ya, akhirnya semua dimasukin di sini. Jadi itu I think it goes to show how much my parents and juga my uncle ya berarti trust the school's curriculum sama the teachers. Jadi itu satu. Yang kedua juga yang saya bilang tadi misalnya the meaningful connections. Jadi saya sampai hari ini ngumpulnya ya sama orang-orang itu yang saya bilang, saya ada teman sama saya udah 22 tahun, berarti saya sudah sama dia lebih lama dibandingin dia sama adiknya. Adiknya umur 21. Jadi itu udah agak lama and it's very nice, you know. Balik-balik, ayo ketemu, ngobrol, make meaningful connections. Jadi bukan sekedar cuma kenal, tapi you have also a zone around you. Dan I also have a friend group yang barusan ngumpul kemarin juga, kita udah friend group ada kalau 7-8 tahun. Jadi it's really very nice, itu bukan cuma kita di sekolah belajarnya tentang kualifikasi and you know provide opportunity untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah bagus dan sebagainya, tapi juga bisa build meaningful connections with other people juga, itu menurut saya juga salah satu yang saya tahu. Iya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini bukan settingan loh Bapak Ibu ya. Ini saya nggak janjian sama dia ngomongnya, saya cuma bilang Will nanti akan tanya seperti ini dan dia ternyata memberikan jawaban yang sangat lugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau punya anak seperti ini gimana rasanya Bapak Ibu ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih William ya. Dan ternyata seperti yang kita dengar tadi, apa yang dibangun oleh sekolah kita ini ternyata memang betul-betul dibutuhkan di dunia nyata Bapak Ibu ya. Biarlah kiranya dengan melihat alumni seperti ini itu jadi penghiburan buat kami para guru ya. Apalagi ya gitu Bapak Ibu ya. Karena guru ini sudah, saya kerja 17 tahun loh Bapak Ibu ya di sini. Ya, sama Bapak Ibu. Ya, Mr. Bedwell apa kabar ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau ini tadi adalah hasil akhir Bapak Ibu ya. Outputnya seperti ini ya. Bahkan tadi William sempat mention semua keluarganya ya, papanya tahu, oh anakku pertama kok outputnya bagus ya. Kakaknya William ini jadi dokter sekarang Bapak Ibu ya, Ena Mantova ya.
Kemudian adiknya Tiffany juga menempuh pendidikan di NUS. Kemudian sepupunya juga ya. Jadi mereka bahkan menitipkan putra-putrinya di sini. Nah sekarang kita akan melihat anak-anak yang sedang berproses di MDC. Kalau ini tadi hasil akhirnya, sekarang saya ingin mengundang ya, bagaimana anak-anak ini mengalami proses mereka belajar dari TK, kemudian juga jenjang SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, saya akan mengundang para siswa yang sudah kami persiapkan untuk Bapak Ibu ya, untuk bertestimoni di depan Bapak Ibu. Dari TK ada El Shefa, dari SD ada Hans, dari SMP ada Ana, dan dari SMA ada Maria Vanessa. Silakan para siswa yang kami sebutkan bisa maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita ini Bapak Ibu ya. Nah ini size-nya kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, bedanya ya, yang kecil, yang middle, kemudian yang tinggi gitu ya. Nah ini yang paling hasil akhir. Jadi prosesnya kelihatan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mendengar yang pertama dari yang jenjang paling kecil dulu ya, dari TK. Halo El Shefa. Ini pegang dulu mic-nya. Sebentar. El Shefa, apa kabar? Baik, Baik, El Shefa silahkan perkenalkan dirinya di depan, terus ceritakan ke papa, mama, dan orang tua di sini. halo semua, selamat pagi. Namaku Elseva Sarah Kristanto. Aku sekolah di Benikasi. Di Benikasi mainnya seru sekali. Memnya juga baik. Di Benikasi, Mem suka ajari peluk, nyapa, dan suka ajak cerita. Mem juga suka ajari karakter, membaca, menulis, berhitung, dan banyak sekali. Kalau aku tidak bisa, aku diberi kasih semangat buat Mem supaya aku bisa. Terima kasih buat semua Mem. God bless you. We love you. Wow, cuit banget ya. El Shefa terima kasih ya, boleh kembali lagi ya, bye-bye. Bye semuanya, ya. Tepuk tangan sekali lagi buat El Shefa Bapak Ibu ya. Aduh ya, tadi dia bilang kalau aku tidak bisa aku selalu dipeluk gitu ya. Kalau saya tidak bisa saya dimarahi ya Bapak Ibu. Bercanda Bapak Ibu. Baik berikutnya ya, kalau tadi dari TK sudah, sekarang dari SD. Ini ada siswa kita namanya Hans. Silakan Hans, ini pegang dulu mic-nya Hans. Ya, Hans silahkan bisa berkenalan dulu Hans. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Hans kelas 6 SD dari MDC. Iya, agak deket nanti mic-nya Hans ya. Hans, kalau Mister denger ya di SD itu ada program pasukan doa betul ya? Ya, Hans bisa nggak kamu ceritakan ketika kamu ikut pasukan doa ini apa sih yang kalian lakukan di situ Hans? Ya. Di pasukan doa biasanya kita bakalan dikasih pokok-pokok doa yang bakalan kita doain. Kalau aku pernah doain keluarga, pekerjaan orang tua, kepala sekolah, dan yang lain-lain. Oh, jadi ada pokok-pokok doa ya? Diajari untuk mendoakan itu ya. Negara juga didoakan ya? Oh, pernah ya. Nah Hans, kira-kira waktu kamu mendoakan itu pernah nggak ada satu kesaksian, ada doa-doa yang dijawab gitu Hans? Kalau doa yang dijawab pas pasukan doa, itu pekerjaan orang tua. Oh, pekerjaan orang tua. Kenapa Hans pekerjaan orang tuamu Hans? Lancar terus. Lancar terus Bapak Ibu ya. Ya ini papa mamanya, oh ya halo Pak. Nah ini kalau kerjaannya papa mamanya lancar berarti doanya orang tua. Bapak Ibu juga kalau kerjaannya lancar ya. Oh doanya anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan buat anak-anak kita Bapak Ibu. Wah ini loh ya. Nah ini nggak ada loh Bapak Ibu sekolah ngajarin anak-anak doakan bisnisnya orang tua ya. Hanya dia di MDC Bapak Ibu ya. Baik ya Hans. Mister juga pernah dengar kesaksian ini ya, katanya banyak anak-anak yang join di pasukan doa ini akhirnya mereka juga hidupnya juga diubahkan ya, ngalami perubahan. Nah, kalau Hans sendiri kira-kira apa hal yang mengubah Hans sejak join di pasukan doa? Silakan Hans. Kalau perubahan yang aku alami sendiri, ya sebelum aku join pasukan doa, aku orangnya dirty minded. Bukan dirty minded sih, overthinking. Overthinking, oh ya. Maksudnya gimana itu Hans? Ceritain, overthinkingnya tuh dalam hal apa? Jadi misalnya pas orang tua aku beliin memeku, pamannya aku nggak dibeliin. Jadi aku kayak pikirannya kemana-mana.
Oh, berarti adiknya dibelikan sesuatu sama mamanya, terus dia, kok aku nggak dibeliin gitu ya? Wah ini ya. Terus gimana Hans? Apa prosesnya terus akhirnya kamu bisa berpikir seperti apa? Jadi pas itu aku jadi aku inget kalau orang tua aku juga pernah ngelakuin hal yang sama ke adikku. Jadi tapi memeku enggak, responku enggak kayak aku. Jadi aku contoh memeku. Oh ya, akhirnya dia menyadari ya bahwa ternyata kasihnya mamanya itu juga sama buat dia gitu Hans ya. Selama kamu ikut pasukan doa itu yang kamu rasakan Hans ya. Ya baik Hans, kalau tadi di area yang spiritual life ya. Nah sekarang coba Hans, kalau di dalam pembelajaran ya, sejak kamu di MDC ini kira-kira kamu kelas 6 sekarang ya. Nah kira-kira pembelajaran apa yang paling berkesan selama kamu ada di sekolah? Nah ini sharingkan ke papa, mama dan orang tua di sini Hans. Mic-nya agak deket Hans. Nah. Kalau yang tentang pelajaran yang paling berkesan pas project kelas 5 itu kita belajar tentang energi alternatif. Energi alternatif, bikin apa itu Hans? Bikin miniatur. Miniatur, miniatur apa? Miniatur tentang energi alternatif. Terus? Jadi kita bakalan dibagi kelompok-kelompok kan. Jadi, kelompokku dapat yang energi surya. Kenapa berkesan? Karena pertama aku tuh awalnya cuma sekedar tahu tentang energi surya. Yang kedua, pas itu ada korslet. Oh korslet, terus? Habis itu kita udah nggak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya tiba-tiba gurunya tiba-tiba ketemu cara, akhirnya miniaturnya kelompokku bisa ditampilin ke orang tua. Oh bisa ditampilkan ke orang tua, ya ini loh Pak Bu ya. Kamu kolaborasi dengan teman-temanmu berarti itu ya? Iya, terus seneng kan kamu belajar seperti itu ya? Seneng. Iya, Bapak Ibu ya kalau tadi di TK ya anak diajari untuk mereka merasa dikasihi Tuhan ya. Kemudian mereka tahu bahwa mereka dikasihi guru dan diajari untuk mengasihi orang lain. Kalau di SD ini putra-putri kita dikesinambungkan dengan cara mereka diajari juga berjalan bersama Tuhan. Berdoa ya, mendoakan orang lain, mendoakan orang tuanya. Dan mereka juga belajar berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu lihat ada kesinambungan ya, TK-nya seperti ini, SD-nya seperti ini. Nah rasanya tidak lengkap kalau kita juga tidak dengar dari yang SMP ya. Silakan mic-nya bisa diberikan ya. Silakan Ana bisa memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jocelyn Anna Wijaya. Saya dari SMP Kristen Masa Depan Cerah Surabaya dan saat ini saya kelas 8. Ya, saya regu B, dia regu C. Bercanda ya. Ya, Ana. Apakah ada pengalaman di SMP yang membangun imannya Ana? Bisa disaringkan Ana? Kalau momen atau pengalaman yang paling bisa membangun imannya Ana itu pas student fellowship, terus pas devotion dan juga saat pasukan doa kayak yang tadi Hans jelasin ya. Berarti dilanjutkan lagi ya? Di ya, SD Mister. pasukan doa lanjut lagi di SMP? Ya. Masih lanjut ya. Nah itu kira-kira hal apa yang paling Ana rasakan dari perjalanan pasukan doa itu? Kalau pasukan doa ya pastinya kayak ngerasa kalau misalnya kita itu diajarin buat peduli sama sekitarnya kita dan juga diajarin buat imannya lebih kuat gitu Mister. Oke, kalau di Student Fellowship-nya tadi, yang ibadah siswa tadi? Kalau Student Fellowship itu kita bakalan ada bareng-bareng sama kelas 7, 8 dan juga 9. Kita memuji Tuhan bareng, kita lompat bareng, terus juga ada firman Tuhan yang disampaikan, terus kita juga dibolehin buat nyatet dikasih buku, jadi kita bisa baca ulang, kita pasti firmannya juga lebih dapet gitu. Ya tentunya dengan kebutuhan remaja ya, yang memang berbeda dengan saat masih SD, betul ya? Jadi di SD pasukan doa ada, student fellowship ada, di SMP masih jadi kebudayaan, dilanjutkan terus Bapak Ibu ya. Nah Ana, ketika kamu peralihan dari SD ke SMP ini kira-kira ada nggak tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi saat kamu mulai belajar di SMP? Ya pastinya kalau tantangan ada banyak ya Mister, tapi yang kalau menurut Ana paling menantang itu pertama pas perubahan dari kelas 6 ke kelas 7 pasti harus ada banyak yang diubah. Dari caranya belajar, cara bersosialisasi, cara menghadapi masalah. Dan juga di SMP kan ada sistem poin sekarang ya, jadi benar-benar harus berubah menjadi anak yang lebih dewasa dan juga harus berubah jadi yang lebih baik lagi gitu Mister. Terus juga di SMP ini kan kalau di SD nggak ada organisasi, begitu masuk SMP ada organisasi dan puji Tuhannya tahun ini Ana bisa dapat kesempatan untuk menjadi wakil ketua OSIS. Jadi pasti tanggung jawabnya lebih besar dan juga tantangannya lebih banyak. Karena harus jadi contoh buat anggota OSIS yang lainnya, harus jadi contoh buat siswa-siswi di MDC dan juga harus bisa menghargai pendapat dari teman-teman.
Terus kayak yang tadi Hans sampaikan, dari SD kan juga udah ada project-project dan juga ada banyak presentasi. Nah di SMP juga pastinya kepake banget dari anak SD ada banyak presentasi, di SMP anak ada pas kampanye itu jadi lebih pede, terus cara komunikasinya juga lebih pede gitu Mister. Ya, jadi Bapak Ibu ya, seperti yang Ana bilang tadi, disiapkan terus ya communication skill-nya, critical thinking-nya, kolaborasinya Bapak Ibu ya. Dan itu tentunya jadi bekal yang memang diperlukan. Seperti tadi dibilang oleh Mem Syui tentang 21st century skill yang diperlukan anak-anak kita ya. Baik Ana, mungkin satu kata lagi Ana, satu kalimat lagi. Coba kamu ungkapkan apa yang menjadi kebahagiaanmu bersekolah di MDC. Kira kamu bisa memberikan satu pesan kepada para orang tua di tempat ini. Kalau SD-nya udah di MC, SMP tetap lanjutin di MDC karena pastinya mereka di MDC bakalan tetap terus berkembang. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah itu pesan sponsornya bagian belakang Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita masuk ke jenjang berikutnya ya. Mic-nya tadi satunya mana? Terima kasih Mam. Nah ini di sebelah saya ada murid SMA Bapak Ibu ya. Maria Vanessa. Kalau di SMP tadi anak-anak karakternya mulai diuji melalui pertemanan, melalui persahabatan mereka ya. Kepemimpinannya mulai dibentuk, leadership-nya. Nah kita lihat di SMA ada apa nih ya. Silakan Vanessa kenalan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Maria Vanessa Jolie dari kelas 12 di SMA Kristen Masa Depan Cara Surabaya. Ya ini juga calon menantu favorit kalau Bapak Ibu mencari menantu ya. Ini wajahnya juga menyenangkan gitu Bapak Ibu ya. Malu-malu dia Bapak Ibu. Kapan lagi bisa ngerjain Vanessa Bapak Ibu ya. Baik Vanessa. Program apa yang paling kamu rasa itu betul-betul mempersiapkan kamu untuk menghadapi masa depan ya, terutama saat kamu mempersiapkan kuliah nantinya. Silakan Vanessa. Oke, jadi menurut saya semua program di MDC itu bisa membangun karakter dan juga bagaimana kita survive di kehidupan kita setelah sekolah, yaitu kuliah maupun setelah kita setelah kuliah, mungkin bekerja ataupun di kehidupan rumah tangga. Tapi menurut saya program yang paling membangun itu ketika ada SCEP dan juga live in. Dimana pada saat itu kita kan jadi SCEP dan live in ini adalah kegiatan di SMA, di mana SCEP itu kelas 10, IEP kelas 11. Nah itu kita istilahnya tidak bersama orang tua kita selama 1 minggu. Nah di situ kita pastinya akan melewati berbagai tantangan kehidupan nyata tanpa orang tua kita. Nah di situ aku belajar untuk lebih mandiri, belajar untuk lebih bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa orang tua. Jadi kayak berani mengambil keputusan sendiri. Juga di IEP itu ada kita buat kayak research paper, di mana research papernya akan dipresentasikan ke juri-juri. Nah juri-jurinya ini juga bukan guru-guru dari MDC tapi dari luar. Misalnya ada waktu itu kalau saya itu kayak kalau nggak salah psikolog dan juga ada alumni juga. Nah di situ kita didorong untuk bisa mempresentasikan dengan penuh percaya diri. Terus gimana caranya? Ya full English juga. Jadi kita diajarin untuk bisa percaya diri ketika presentasi. Terus kayak bagaimana kita tetap mempertahankan argumen kita. Dari awal sampai akhir itu tetap sama lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juri. Nah menurut saya itu juga akan berguna karena ketika kuliah itu kan pasti kita menghadapi presentasi-presentasi seperti itu dan pastinya itu tidak bisa dilakukan kayak langsung sekali terus jadi. Tapi kan harus melalui proses gitu. Ya berarti memang kamu merasa dipersiapkan ya Vanessa ya? Iya. Ya beruntung sekali kamu Vanessa ya, dulu Miss Radian sekolah nggak ada kayak gitu ya. Sekarang betul-betul luar biasa Pak Bu ya, MDC kasih yang terbaik. Nah Vanessa kalau tadi kan berkaitan dengan persiapanmu secara skill ya, kemampuan. Nah sekarang untuk kehidupan rohani, tadi adik-adikmu sudah sharing juga, mereka ada pasukan doa, ada SF. Nah kalau Vanessa sendiri selama di SMA, apa pengalaman pertumbuhan rohani yang Vanessa rasakan? Silakan. Oke, kalau pertumbuhan rohani saya sendiri, saya merasa ketika di MDC ini pertumbuhan rohani saya semakin bertumbuh. Di mana di SMA MDC ini juga tetap ada student fellowship, pasukan doa, terus devotion setiap pagi di kelas. Nah, kalau menurut saya yang paling berkesan itu pertama di student fellowship. Di mana ketika kita praise and worship itu kita nggak cuman kayak nyanyi formalitas atau
rutinitas saja, tapi ketika kita PAW itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Terus juga kalau dari pasukan doa sendiri, itu kita biasanya kan mendoakan seperti yang tadi udah diceritakan sama Hans. Nah, pertamanya ketika saya pertama join pasukan doa itu sebenarnya saya bingung. Saya takut gimana ya caranya, aku doanya gimana ya. Karena saya tidak terbiasa untuk mendoakan negara, ataupun kayak kepala sekolah gitu-gitu kan. Nah jadi saya pertamanya bingung, saya takut. Jadi saya tidak mau mengajukan diri ataupun kayak waktu dipilih tuh agak ragu gitu. Tapi ketika saya dengar teman-teman saya berdoa, mendengar kakak kelas saya berdoa maupun adik kelas. Nah saya juga menjadi lebih kayak oh iya ternyata kita berdoa tuh komunikasi loh sama Tuhan. Jadi gak cuman kayak formalitas, kita harus benar-benar menghormati. Ya memang kita harus menghormati, tapi kata-katanya itu bisa kayak sebagai teman. Jadi kita bisa curhat ke Tuhan kayak Tuhan itu sebagai teman kita, waktu kita tuh nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. Terus kalau dari student fellowship lagi itu biasanya Mr. Adian. Mr. Adian tuh siapa ya? Ini orang di sebelah saya, iya. Lanjutkan, dan guru-guru yang lain ya. Iya, biasanya Mr. Adian itu memimpin. Jadi setelah worship biasanya di take over sama Mr. Adian. Nah di situ biasanya dia selalu mengatakan kayak memberikan waktu ke kita untuk ngomong ke Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Nah di situ saya belajar bahwa ternyata kalau ngomong itu nggak cuman dari hati aja tapi sambil ngomong. Jadi Mr. Adian selalu bilang ngomong ke Tuhan tuh jangan dalam hati aja tapi sambil bisik-bisik gitu. Nah di situ saya pertamanya merasa aneh, soalnya saya nggak pernah melakukan hal itu. Hal itu. Tapi ketika saya mencoba, sekarang saya jadi terbiasa kayak, iya ya ternyata indah loh ngomong sama Tuhan. Kayak cuman sekecil kayak thank you Tuhan, itu kayak memberkati hidupku banget. Kayak bisa mengubah misalnya kayak yang nangis Vanessa ternyata, bukan Hemshui. Kayak misalnya hari itu aku lagi cemas, lagi sedih, itu kayak ketika ngomong gitu jadi kayak ada motivasi gitu loh. Jadi terus juga misalnya dia tuh selalu ngomong kayak senyum ke Tuhan gitu, kayak ternyata dengan aku senyum tuh aku gak ngomong tuh kayak bisa merasakan hadirat Tuhan gitu. Jadi aku merasa di MDC ini kehidupan rohaniku semakin bertumbuh dengan baik gitu. Iya, saya juga jadi mau nangis Bapak Ibu ya. Tadi Mr. Bedwell di awal soalnya juga ngajak Bapak Ibu untuk bersyukur kan ya, berbicara, mari naikkan syukurmu. Kok ya nggak janjian ya, jadi hari ini Tuhan mungkin sedang juga bicara sama kita. Kita perlu banyak bersyukur Bapak Ibu tentang apa yang sudah Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Vanessa, jika kamu berbicara pada adik-adik kelasmu yang ada di sini mungkin ya, atau mungkin juga para parents yang sudah mensupport kamu ya, mungkin kamu punya harapan apa untuk mereka? Silakan Vanessa. Oke, mungkin aku cerita dikit ya. Aku ini tipe orang yang suka ketika disupport sama orang tua. Jadi papa mama tuh selalu support aku untuk apapun yang aku lakuin. Waktu itu aku kelas 11, perpindahan dari kelas 10 ke kelas 11 itu menurutku hal yang tidak mudah. Karena di kelas 10 kita masih bisa lebih santai. Nah di kelas 11 ini mulai saya tuh kan pilih IPA. Jadi setiap minggu tuh pasti ada kuis, ada eval gitu kan. Nah waktu kelas 11 tuh saya kaget loh, kok tiba-tiba udah kuis, tiba-tiba udah eval. Jadi waktu pulang mama tuh biasanya selalu nanya, gimana Ci hari ini sekolahnya gitu kan. Terus aku bilang, aduh aku loh minggu depan udah ada kuis. Pokoknya aku ngeluh lah kayak minggu depan udah ada kuis, udah ada eval. Aku tuh masa baru masuk udah ada kuis sih gitu kan. Terus mama cuman kayak bilang, ya gak apa-apa do the best aja. Kayak lakuin satu-satu, gak usah terlalu dipikirin banyak-banyak gitu kan. Terus dari situ aku merasa kayak disupport. Meskipun di situ aku masih mungkin gak beradaptasinya susah ya. Cuman di situ aku belajar kayak untuk oh iya ya udah deh dilakuin aja satu-satu gitu. Toh pun aku harus melakukan itu, teman-temanku pun melakukan itu gitu kan. Terus habis itu
karena disupport itu mungkin ya, jadi membantu aku untuk bisa melewati setiap rintangan yang ada. Terus juga papa mama tuh selalu apresiasi aku atas apa yang aku kerjain. Kayak misalnya aku nggak dapat yang terbaik pun, misalnya aku belum puas nih, tapi papa mama selalu bilang udah good, udah great. Jadi kayak aku tuh termotivasi untuk bisa lebih lagi dan mereka nggak pernah pressure aku di nilai mungkin secara akademik ataupun apapun. Jadi aku ngelakuin segala sesuatu pun tuh dengan kayak feel free juga mau cerita ke mereka kayak, "Ma, aku hari ini kayak gini, Ma, aku kayak gini, Pak, aku besok kayak gini. Jadi kayak aku lebih terbuka ke mereka. Nah, mungkin pesanku buat orang tua yang ada di sini, mungkin anak itu cuman perlu disupport kayak semangat ya, atau kayak good luck ya, atau sekedar cuman kayak didoakan aja gitu. Ataupun mengapresiasi mereka untuk segala apapun yang mereka lakukan. Atau mungkin lebih kayak terbuka ke mereka, jadi mereka juga lebih terbuka ke bapak ibu sekalian gitu sih. Terus kalau buat adik-adik, semangat terus sekolahnya. Meskipun semakin great itu pasti akan semakin banyak tantangannya, tapi kalau kalian jalan sama Tuhan pasti Tuhan yang sertai. Terus juga aku mau kasih pesan buat ke bapak ibu sekalian, kalau misalnya anaknya udah ada di MDC dari kecil, dilanjutin. Ini yang penting, lanjutkan. Dilanjutin ke SMA, soalnya biar paket komplit kan. Eman-eman Terus, Vanessa iya, ya? eman-eman. Terus kalau misalnya anaknya bilang, aduh temennya dikit, aduh bosan sekolah di MDC terus. Nah itu perlu dibilangin kayak pertimbangin lagi deh, ini sekolahnya bagus loh, berkarakter dan lain-lain gitu. Ya. Vanessa, pelajaran bahasa Indonesiamu pasti aman. Canda Bapak Ibu ya. Ini enggak settingan Bapak Ibu ya. Terima kasih Vanessa, kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Vanessa. Bapak Ibu bayangkan ya kalau punya anak cowok terus menantunya kayak gini nanti. Bingung toh Bapak Ibu? Saya juga bingung Bapak Ibu. Baik, ya biar enggak ngantuk Bapak Ibu. Baik, perjalanan yang kita lihat hari ini bukanlah sebuah perjalanan 4 siswa yang berbeda, bukan Bapak Ibu. Tapi ini adalah sebuah bukti kesinambungan itu dibangun ya. Ini adalah perjalanan yang memang ingin dinyatakan oleh sekolah MDC kepada Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Jadi akan sangat disayangkan seandainya apa yang sudah dibangun itu putus di tengah jalan ya. Tetapi sekali lagi ya biarlah Tuhan sendiri yang akan menentukan masa depan putra putri kita. Kami dari SMA MDC tentunya selalu ingin dari sekolah MDC ya. Dari PG, TK, SD, SMP dan SMA sangat rindu untuk bisa memberikan yang terbaik. Baik, saya akan kembali bertanya kepada hasil akhir kita yaitu William Mantova ya. Nah, Will, apa yang membuatmu yakin ya bahwa kamu ya dan adik-adikmu ini, kalian ini memang sedang dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi dunia ini. Apa yang buat kamu yakin itu, Will? Silakan, Will. Kalau menurut saya berhubungan dengan sekolah ya pasti ya. Itu kualitasnya yang ada di sekolah. Dari zaman dari waktu CC saya masuk sekolah sampai sekarang sepupu saya yang kecil ini masuk sekolah, saya bisa melihat kayak banyak perubahan. Misalnya juga kayak ada hal kayak gini mungkin dulu nggak ada. Atau juga banyak hal ya, bukan cuma hal yang kayak gini aja. Tapi dari program sekolah juga misalnya IP. Dulu zaman CC saya cuma bisa mungkin masih ke Singapura. Saya angkatan pertama yang dikasih opsi untuk bisa ke Korea. Dan sekarang itu sudah terbuka terus ya Mem ya, benar ya. Ke China sekarang ya. Ke China juga sekarang, jadi itu salah satu. Terus juga banyak hal, mungkin juga kualitas guru-guru di sini banyak familiar faces. Guru-guru ada Pak Waldi sama yang lain, ini guru-guru yang sudah di MDC dari zaman CC saya sampai sekarang Mister masih juga baru. masih yang ini sedikit baru lah misalnya Dian ya. Makasih ya. Cuma Lanjut, 17 tahun, cuma 17 tahun. Di sini ada yang agak lebih lama ya, mungkin 20 tahun ya ada ya. Iya. Jadi kualitas guru-guru juga bagus, terus juga setahu saya juga program olahraga sekolah juga sekarang diperbagus dan sebagainya. Jadi menurut saya banyak hal-hal improvement yang ada di MDC. Ini memberikan fasilitas dan juga opportunity yang sangat baik untuk murid-murid ya bisa berkembang. Jadi menurut saya nothing to worry for the parents. Your kids are in good hands. Mereka bakal
dijaga dan dirawat dan dibangun dengan baik. Menurut saya nothing to worry about. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ya. Kalau ngomong Inggris enak banget ya pronounce-nya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini medok Inggrisnya. Will, ini pertanyaan gak penting sih Will. Kamu sudah punya pacar belum Will? Iya punya. Waduh mohon maaf Bapak Ibu ya. Sudah lampu kuning ternyata. Ya, Will, terakhir for the last time. What is your hope? Apa harapanmu untuk generasi MDC berikutnya? Generasi MDC ya, untuk adik-adik ya. Yang pertama to stay focused. Aku bisa ngomong untuk diri sendiri, I'm very grateful to my past self. Terima kasih ya ke diri saya sendiri yang dulu I was able to focus, tapi juga to remember to have fun. Stay in between, jangan have too much fun and then you throw your whole future away, kamu nggak meduliin, tapi jangan juga terlalu meduliin masa depan sampai you don't create good memories with your friends sama yang lain. Yang kedua mungkin juga untuk stay consistent ya. Nggak ada hal di dunia ini didapetin segampang itu aja, semua harus dikerjain pasti dengan keras kalau kamu benar-benar mau. Jadi meskipun kalian kadang bisa ngerasa down atau ngerasa kayak aduh aku nggak bisa, you just keep remembering kamu ngelakuin ini buat apa. Dan yang terakhir untuk harapan ya, bisa mungkin mengharumkan nama sendiri obviously, terus juga bisa mengharumkan nama keluarga, nama sekolah, dan yang paling utama ya untuk memuliakan Tuhan ya. Ya itu aja sih, terima kasih. Ini namanya making agent of change Bapak Ibu ya. Kita berikan tepuk tangan buat William Mantova dan anak-anak kita yang ada di tempat ini. Mem Shui, it is your time right now. Ya Bapak Ibu, saya menulis apa yang kita dapat hari ini. Hari ini kita melihat sebuah perjalanan. Dimulai dari seorang anak yang dikasihi, dicintai, didampingi. Menjadi seorang anak yang bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh menjadi pribadi yang belajar untuk bekerja sama. Menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai guru, dan terlebih lagi menghargai dan mencintai Tuhan. Sampai dia juga belajar untuk mampu memimpin. Di saat mereka mengalami pergumulan, mereka bisa datang kepada kita semua sebagai guru, sebagai pendamping yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Sampai akhirnya mereka siap menghadapi dunia. Bapak Ibu, inilah pendidikan yang kami perjuangkan. Para pemimpin, para guru, para orang tua. Kami memperjuangkan pendidikan seperti ini setiap hari. Kami percaya bahwa setiap anak itu adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Setiap anak memiliki intelijensi yang berbeda. Jadi tugas kami bukan hanya mengajar mereka agar lulus ujian. Tugas kami bukan hanya mengajar mereka untuk berprestasi di akademik saja. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, kami mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, memiliki karakter yang kuat, dan siap membawa dampak dimanapun mereka ditempatkan. Itulah mengapa kami semua yang dipercaya Tuhan untuk mendidik anak Bapak Ibu semuanya setia pada misi kami, yaitu making agents of change. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semuanya yang sudah mempercayakan anak Bapak Ibu kepada sekolah masa depan cerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk School Director kita.
Baik, Bapak Ibu yang terkasih ya, tidak terasa kita sampai di penghujung acara untuk Vision Talk-nya. Dan saya menghimbau sebentar lagi Bapak Ibu nanti setelah ini akan ada beberapa pengumuman ya, jangan beranjak dulu. Tetapi di belakang Bapak Ibu nanti itu ada booth-booth ya, yang sudah menjadi satu bukti nyata kesinambungan yang dibangun dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu di sekolah MDC. Iya, Mem Syu'i silakan. Bapak Ibu, saya mau menambahkan, ada banyak orang tua yang datang ke guru, juga kepada saya, kepada kepala sekolah juga, mengenai pergumulannya. Mereka mengatakan, Mem Syu'i, sebetulnya kami ingin menyekolahkan anak kami ke SMP. Kemudian mereka mengatakan bahwa tapi saya bekerja dan saya tidak bisa mengantar sampai ke SMP karena terlalu jauh. Kemudian kami menyampaikan ini kepada yayasan. Karena melihat mereka ingin untuk anaknya tetap di MDC tapi ada mengalami kendala, contoh salah satunya jauh karena jaraknya jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu dari tempat ini saya juga akan menyampaikan kalau memang ada hal-hal yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu pergumulkan, boleh datang ke kita semua. Ke kepala sekolah, ke saya atau ke guru gitu ya Bapak Ibu bisa disampaikan. Dan untuk orang tua yang mengalami kesulitan mengantar anak-anaknya khususnya ke Citraland dari SD ke Citraland, yayasan sudah memberikan yang terbaik juga Bapak Ibu. Jadi saya mengumumkan juga, nah kita akan ada shuttle. Ya, jadi sebetulnya Hans itu juga pada saat dia senyum ya Hans gitu. Dia juga bergumul hal itu Bapak Ibu karena jauh gitu ya. Kemudian dia bilang pada saat kita kasih tahu Hans bahwa ada shuttle dia so happy you know. Ya Hans so, dia ketawa gitu ya Bapak Ibu. Jadi please let us know if you have something to discuss, something to to talk about ya. So kita akan memberikan yang terbaik kepada parents gitu ya. Untuk kita akan bersama-sama untuk mendidik satu generasi yang Tuhan pakai untuk mengubah masyarakat kita dan terlebih lagi bangsa kita. Itu Mister, makasih. Iya, sudah ada shuttle-nya loh Pak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan. Enggak bercanda Pak Ibu. Ya ini tadi saya dikasih kode sama tim acara ya. Kita ini seperti I.O. loh Pak Ibu ya. Guru-guru jadi I.O. loh. Ada yang pakai HT ya, dibilang jangan panjang-panjang, jangan kelamaan gitu. Dan ini tadi ternyata masih ada waktu. Jadi saya mengundang sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ya mungkin ada yang meragukan hati Bapak Ibu untuk bisa memilih MDC. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang juga mempertanyakan program sekolah. Ya saya beri waktu, seandainya ada Bapak Ibu boleh angkat tangan. Maka tim I.O. guru-guru MDC akan mendatangi Bapak Ibu memberikan mic. Untuk Bapak Ibu bisa bertanya, apakah ada Bapak Ibu? Ya, mumpung kita ada di sini. Oh ada, silahkan Pak. Oh ya ada dua, Mem, ini saya beri mic-nya. Permisi Mem. Oh dua aja berarti Bapak Ibu ya, jadi yang angkat tangan tadi itu adalah dua penanya yang sudah kita tutup langsung, tidak boleh nambah lagi ya. Silakan, Bapak silakan. Ya, selamat siang untuk semua yang hadir di sini, terutama untuk untuk Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru. Saya orang tua dari Natasha Paramita. Mungkin Mem nggak ingat, tapi saya benar-benar ingat tentang kita ini waktu itu Zoom meeting untuk saya memasukkan putri saya ke MDC untuk diterima. Jadi saya hari ini bukan mau bertanya, saya hari ini tuh bukan mau untuk memberikan saran atau apa, saya hanya ingin berterima kasih. Karena apa? Saya benar-benar ingat pada saat itu karena yang saya ingin katakan bahwa putri saya ini bukan putri yang sempurna pada saat itu. Mungkin memang ada sedikit-sedikit ingat, tapi kalau saya ingat betul, jadi putri saya ini termasuk introvert. Dan itu yang sekarang ini juga banyak sekali anak-anak generasi-generasi ini kan yang
merasa atau mendiagnosis dirinya sendiri itu introvert. Nah, anak saya ini kan karena kami juga cukup jauh, kami juga ada kesibukan, jadi pada saat itu anak saya kami sekolahkan di sekolah yang kecil, yang tidak terlalu besar, sehingga mungkin tidak diberikan, sekolahnya tidak memiliki program-program seperti yang dimiliki oleh MDC seperti ini. Yang saya lihat dari TK, SD, SMP, SMA itu benar-benar luar biasa. Karakternya benar-benar terbentuk dan terasa. Di sekolah anak saya yang kemarin itu kan tidak ada seperti itu. Hanya sekolah umum biasa kecil yang lebih mementingkan nilai daripada segalanya. Sehingga anak saya itu terpupuk. Padahal saya tahu betul anak saya bukan seperti itu dulunya itu. Memang itu kesalahan dari kita pada saat kita orang tua waktu kita sibuk, way out-nya adalah kita berikan HP. Itu mulai dari kecil sehingga ya dia akhirnya menjadi terlambat dan sebagainya. Tapi dia anak yang cerdas dan dia sangat percaya diri pada saat kecil. Cuman karena di sekolah itu mungkin terpupuk sehingga dia akhirnya menjadi kurang. Dan dia mendiagnosis dirinya sendiri bahwa dia itu introvert. Dan dia itu sangat sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk bersosialisasi, itu sangat sulit. Nah, satu hal yang saya sangat respect dan saya sangat hargai, karena kami tidak hanya langsung serta-merta memasukkan, terus terang kami tidak serta-merta langsung memasukkan anak saya, kita mendaftarkan anak saya itu ke MDC, tidak. Ada beberapa sekolah yang kita daftarkan untuk anak kita, karena kita tahu bahwa kok anak ini kita kepingin terbaik buat anak kita nggak mau meneruskan di sekolah yang biasa-biasa itu aja. Nah, terus terang yang lain itu langsung menolak, karena tipikal anak saya itu, tipikalnya Natasha ini dia adalah anak yang sangat jujur. Kalau dia mau, dia tidak mau, dia tidak mau. Dan dia kalau tidak mau, kalau mungkin anak-anak pada umumnya itu akan memperlihatkan yang baik supaya dia itu disenengin. Dia adalah tipikal anak yang memperlihatkan itu yang enggak baik supaya dia lihat, oh kalau misalnya dengan aku enggak baik aja, misalnya mem-mem atau orang-orang kita bisa menerima dia trust, dia mendapatkan trust itu, dia akan memberikan segala yang terbaik. Jadi anak saya ini memang agak berbeda, jadi enggak seperti yang pada umumnya. Nah, perubahan-perubahan untuk anak saya itu sudah, padahal ini baru dia masuk kelas 7, baru masuk, itu, kok kelas 7, kelas 7 betul ya, kelas 7. Nah, itu kita sudah bisa merasakan bedanya. Memang kalau di hasil psikotes ini yang saya baca, memang dia kurang dan lain sebagainya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar untuk anak saya. Hasil tes ini itu bukan menunjukkan anak saya, karena nanti saya yakin dia akan membuktikan. Dan saya lihat dia itu sudah cukup enjoy dengan sekolahnya. Puji Tuhan, saya juga itu termasuk, karena seharusnya anak saya, Natasha ini cukup lama untuk dia itu beradaptasi, memberikan trust itu cukup lama. Tapi entah kenapa di MDC ini mulai dari MPLS kemarin, dia sudah kelihatan hasilnya itu, dia menikmati ada di sekolah. Dulu kalau di sekolah yang lama, waktu dia SD, jam berapa dia sudah kelihatan capek, sudah malas apa. Sekarang meskipun dia pulang jam 3 dia nggak ada rasa capek, dia masih bersemangat. Dan satu hal yang saya tahu bahwa dia berubah, itu pada saat itu di MPLS ada kerja kelompok. Dia ini tipikal karena juga di sekolah yang lama itu tidak mereka kayak guru-gurunya melihatnya kan dari nilai. Mereka melihatnya dari nilai dari apa sehingga mereka nggak terlalu peduli. Jadi anak saya pun dia nggak dapat kelompok karena dia pendiam, dia nggak dapat kelompok, ya dia nggak itu. Jadi dia selalu bilang siapa yang peduli, selalu seperti itu.
Misalnya kita bilang, Natasha kamu harus siapkan ini, siapa yang peduli, selalu saya seperti itu. Tetapi ada satu perubahan yang besar pada saat dia MPLS kemarin, ya kita pun juga sama. Kita juga tanya, Natasha, oh iya Pak, ini mau ada kerja kelompok, membuat 8 dimensi atau apa. Nah ini dia siapkan, kan gitu. Oh iya ya udah Pak, dia ada anak bagus. Iya Pak, karena saya nggak mau jadi beban buat kelompok. Dan satu lagi, pada saat dia sekarang, dulu dia bilang siapa peduli. Dan luar biasanya pada saat dia juga kadang-kadang kan masih membawa yang lama, nak bawa ini, siapa yang peduli? Dia pause sebentar dan dia bilang, oh aku peduli. Itu luar biasa. Nah, jadi yang saya bersyukur dan berterima kasih adalah Mem memberikan kesempatan untuk anak saya untuk masuk dan berkembang. Dan saya sangat berterima kasih MDC ini bisa melihat anak-anak ini dari value-nya, bukan dari yang lain-lain. Karena value itu melihat anak-anak ini bukan sebagai aset. Karena sekarang banyak loh sekolah yang melihat anak sebagai aset, yang dicari anak-anak berprestasi supaya nantinya itu biar sekolahnya ngangkat, tapi Mem enggak. Mem melihat anak ini punya value, punya kesempatan, dan bisa diberikan, dan kayak saya yakin bahwa dengan anak saya ada di MDC ini, keyakinan saya bahwa anak saya ini Tuhan punya rencana yang besar, itu akan terwakili di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak, menjadi satu sukacita buat kita untuk terus semangat mendidik anak-anak. Satu hal yang kami percaya, setiap anak itu adalah unik. Setiap anak, Tuhan pasti punya rencana ke setiap anak, apapun kondisinya. Kalau ada, saya selalu kasih tahu guru-guru, kalau ada anak yang mungkin saat itu lemah gitu ya, apakah dia dalam kondisi situasi mentalnya kah, atau emosinya kah, atau akademiknya kah, kita ini selalu, dan saya selalu ngomong sama guru-guru, saya tuh selalu ingat Thomas Alva Edison. Bapak Ibu tahu semua ya ceritanya tentang Thomas Alva Edison. Di saat sekolah juga sudah kayaknya nggak sanggup deh ngurusin dia gitu ya. Ya dinilai nggak mampukah dan lain sebagainya. Tapi kita sudah bisa melihat sekarang gitu ya. Ternyata Thomas Alva Edison adalah orang yang hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun yang dipercayakan ke kita punya iman, kita mengimani anak-anak itu akan menjadi orang hebat. Kita belum tahu nanti ke berapa 10 tahun ke depan. Saya juga awalnya nggak tahu Tuhan bawa William kemana, tapi saya yakin satu kali Tuhan akan bawa dia menjadi orang hebat. Sebenarnya dia sudah, sebenarnya kalau mau cerita tentang bagaimana dia sudah mulai terjun di masyarakat gitu ya, untuk menjadi memberi dampak kepada masyarakat. Nanti one day you can share again in other things ya. Jadi sebenarnya banyak hal Bapak Ibu kita imani, Hans kita imani satu kali, Bapak Ibu yang menjadi saksi ya, satu kali Hans kita akan melihat, Ana melihat, dan kemudian Vanessa akan menjadi apa. Itu Bapak Ibu, jadi kita percaya, kita imani bersama-sama orang tua, kita semua para pendidik, guru, kita imani bahwa satu kali kondisi apapun, mereka tuh berharga di mata Tuhan dan Tuhan punya tujuan di dalam hidup mereka masing-masing. Tujuannya apa? Jadi orang hebat. Hebat standarnya apa? Sesuai dengan purpose-nya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Pak untuk sukacita enggak teman-teman? Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya penanya berikutnya, silakan Pak. Oke, selamat pagi menjelang siang.
Jadi saya Odi, saya orang tua dari Rafael. Saya tertarik dengan MDC waktu itu karena dari beberapa teman dan juga beberapa sepupu itu sekolah di MDC dan mereka menekankan bahwa karakter building itu sesuatu yang dianggap sebagai hal yang esensial dalam MDC, tidak hanya akademik. Saya ingin bertanya sebenarnya ke William ini, kalau boleh. Nah, MDC kan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, seperti itu. Dan William dari playgroup sampai dengan SMA di MDC. Bagaimana cara William catch up dengan kemampuan bahasa Inggris, karena di Singapura kan saya yakin yang mengajar tidak pakai bahasa Indonesia, pasti pakai bahasa Inggris atau mungkin Mandarin. Jadi bagaimana cara William catch up dengan itu, apakah les ataukah sebenarnya dengan pelajaran di sekolah saja sudah cukup? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Untuk menjawab itu, it's important to know, itu cukup penting untuk tahu background keluarga saya juga. Keluarga saya itu, orang tua saya bersekolah di negara barat. Jadi dari kecil pun kalau mereka ngomong pakai bahasa Inggris itu juga sesuatu yang saya dengerin terus dari kecil ya. Jadi di sekolah pun pasti dibantu, program pelajaran Inggris di MDC bagus. Saya juga bisa testimoni, saya dulu waktu kecil mungkin bisa dengar tapi kurang mengerti untuk menstruktur kata-kata ini bagaimana dan sebagainya, itu semua diajarin memang di MDC. Tapi itu juga datang dari diri sendiri. Saya juga orangnya dulu suka nonton film, dan film-film ini bukan film Indonesia, ini film juga film Inggris, film yang dari United States atau mungkin film UK atau gimana saya nonton, atau saya juga suka main game. Itu sesuatu yang saya juga jadinya gimana-gimana dengar, oh cara ngomongnya gini, oh cara ngomongnya gini. Jadi untuk kalau saya sendiri personally, saya cara belajarnya gitu. Jadi udah ada base-nya itu memang dari keluarga sendiri udah ngomong, ada cara ngomong tertentu, dan juga soalnya banyak dengar dari media, dan juga saya juga mungkin dulu waktu kecil suka main game itu juga sering dengar, tapi juga dari MDC itu banyak programnya sangat bagus. Jadi akhirnya saya dulu mungkin kurang ngerti, sekarang oh cara ngomongnya gini, oh cara ngomongnya gini ya, itu juga. Tapi juga kebantu ya, waktu saya ke Singapura itu juga di sana bukan cuma orang Singapura soalnya, dari semua belahan negara ada. Orang Jepang ada, orang Jerman ada, orang yang exchange dari Amerika atau Europe, semua ada. Jadi itu juga membantu sih sama bagian language itu ya. Itu. Terima kasih. Kalau saya boleh nambahkan ya Pak ya. Saya coba kita renungkan sama-sama Bapak Ibu ya. Untuk bahasa Inggris, itu William tadi sudah menyampaikan, dia improve dirinya sendiri dengan lihat film atau baca buku dan lain sebagainya. Di sekolah MDC, Inggrisnya bagus Pak. Ada yang memberitahu kita bahwa justru grammarnya juga bagus di kita. Keluar dari situ, yang kita mau renungkan sama-sama. Untuk urusan bahasa, itu saya sampai ngomong gini, anak saya tidak pernah keluar negeri gitu ya, waktu mereka kecil tuh nggak pernah. Mereka sekolah di MDC dari playgroup sampai SMA, kecuali yang besar karena waktu itu kita masih tinggal di daerah timur, mulai kelas 5. National School. Saya juga waktu itu punya mimpi ke anak-anak saya satu kali sekolah di luar gitu ya. Tapi saya melihat begini Bapak Ibu, begitu mereka di Amerika 3 bulan mereka sudah adjust dengan mudah. Untuk nilainya juga enggak masalah, GPA-nya itu 3,8444 gitu ya. Kemudian anak saya yang Korea juga seperti itu, dia ngambil yang ini apa namanya Korean Talk, not English Talk. Itu urusan bahasa, begitu dia 3 bulan, 6 bulan di sana, dia bisa bahasa Korea. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu berpikir begini, pada saat kita lepas mereka,
sejauh mana kita yakin mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka punya nilai-nilai di mana mereka bisa pegang sehingga mereka tuh bisa berdiri teguh. Di saat mereka susah, mereka cari siapa? Pada saat mereka mengalami hal yang tidak enak, itu larinya ke siapa? Dan untuk menanamkan itu Bapak Ibu, it takes time. It's a process. Proses seumur hidup gitu ya, mulai playgroup sampai SMA. Tapi faktor language itu taruh mereka di sana 3 bulan, 6 bulan mereka bisa. Nggak usah ngomong Inggris, kalau Inggris sudah biasa ya sudah banyak. Saya sempat bertanya kepada anak saya yang kuliah Korea yang ngambil Korean Talk. Saya tanya, are you sure? Itu materinya dalam bahasa Korea. Dia bilang yes. Kemudian kamu bukunya juga buku dalam bahasa Korea. Cacing-cacing bulat-bulat gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sampai dudukkan pada saat dia memutuskan untuk sekolah di Korea. Saya dudukkan, are you sure? Nanti dosennya ngomong bahasa Korea, kamu yakin enggak? Sementara dia memutuskan untuk kuliah di mana Korea itu 6 bulan sebelumnya. Sebenarnya kita minta untuk udah di Amerika aja sama koko-kokonya gitu ya supaya kalau jenguk gampang gitu. Tapi dia tetap milih di situ karena dia yakin Tuhan tempatkan dia di situ. Milih cuma satu, Yonsei University, dia daftar di situ, dia yakin bahwa Tuhan bawa di situ. Mama kan khawatir lah, bahasanya gimana? Nah, makanya saya dudukkan, saya ngomong, dia bilang yakin mah. Begitu masuk Bapak Ibu, 3 bulan, telepon saya, nangis. Sulit dan sebagainya. Saya cuma bilang, it's okay. It's okay. Saya mengajari dia bahwa itu udah kamu milih. Kamu sudah tahu bahwa itu kehendak Tuhan dan kalau ngalami kesulitan ya gak boleh give up dong. Kamu terus aja, I will support you. Takut nilainya jelek dan saya bilang, it's okay. Sama dengan mamanya Vanessa. So kita tipenya sama gitu ya. Saya cuma bilang, it's okay, mama support kamu gitu. Akhirnya Bapak Ibu, ya dia selesai dengan GPA yang 3,8 sekian dan dia lulus ya. Dia lulus dari food and nutrition. Itu yang saya mau tekankan Bapak Ibu bahwa takut akan Tuhan, proses mereka untuk itu perlu proses. Dari beli, kenapa kita kok tanamkan benih kasih, ada doa, pasukan doa, terus sampai student fellowship dan lain sebagainya. Karena itu the most important thing in our children's life. Urusan bahasa taruh di Belanda. Murid saya juga ada yang di Belanda. Taruh Belanda dia udah bisa gitu. Tapi saat dia pergumulannya itu siapa yang akan jagain gitu ya. Ya Tuhan kita, benih itu akan muncul saat mereka mengalami situasi di mana itu butuh Tuhan. Itu ya Bapak Ibu, itu sharing saya sebagai orang tua yang punya pergumulan 3 anak. Itu yang mau keluar dan itu saya bisa sharing kepada Bapak Ibu. Thank you. Ya, terima kasih Mem Syui. Ya, agak panjang tapi enggak apa Bapak Ibu ya. Ya. Mem Syui, William dan Vanessa, Anna dan Hans, terima kasih sudah menjadi narasumber hari ini. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka Bapak Ibu. Bisa kembali ke tempat, Mem, bisa turun dari stage. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan informasi dulu sebentar dari hati Ibu. Ya, ada satu pesan dari hati Ibu. Saya mengundang perwakilan dari hati Ibu. Oh ya, silakan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu, saya Agustin, saya adalah peserta Hati Ibu yang kemudian bergabung jadi pembina karena jatuh cinta dengan Hati Ibu ya. Izinkan saya sedikit sharing hal yang sangat sederhana hari ini. Jadi saya awalnya mendaftar Hati Ibu tuh saya merasa hidup saya ini fine-fine saja, suami baik, anak-anak baik, bahkan saya merasa saya ini seorang yang baik. Gitu. Seiring berjalannya kelas, mata saya itu dicelikkan.
Jadi yang pertama, saat masuk kelas hati ibu tuh saya serasa disodorkan sebuah cermin pembesar 5 kali lipat. Tahu kan yang untuk pencet-pencet pori-pori sama jerawat, ya seperti itu. Jadi ya, ternyata saya ini tipe orang yang pasif agresif. Kalau pas ketemu hal yang saya tidak sukai, saya akan manis di depan suami saya, tapi di belakangnya saya membangkang dengan cara sendiri. Nah, ternyata saya itu enggan memangku anak saya di dalam mobil karena takut rok saya lecek gitu. Inti masalah bukan di roknya, tapi di hati saya. Ternyata saya ini memberhalakan penampilan saya. Jadi kenyataannya saya tidak seindah seperti dalam cermin rumah saya. Jadi karena ini saya ingin meng-warning ibu-ibu ya. Jika Anda terlalu terbiasa dengan filter di HP, pikir-pikir lagi sebelum mendaftar di kelas hati ibu ya. Ya, yang kedua, ya kita ini tidak hidup di dalam sebuah dongeng, hidup tidak selalu fine-fine saja. Anak-anak bertumbuh besar, para remaja. Jadi anak-anak saya tuh makin bisa membantah. Lalu kata-katanya itu pedes. Pedes itu kadang-kadang hati saya seperti diiris-iris. Kadang tuh dicincang-cincang gitu ya. Kadang pikir kok maminya manis gini, anak-anaknya kok pedes-pedes gitu ya. Kepikir apa karena pas hamil saya tuh ngidamnya penyetan. Ya. Jadi tapi saya ingat pembina saya tuh mengajari saya, modal seorang ibu adalah dengkulnya. Modal dengkul itu benar. Jadi saat di fakta di lapangan sepertinya tuh saya sudah kalah gitu ya, sudah nggak mempan anak-anak saya. Kayak saya bukan bertempur dengan anak-anak saya sedang bertempur dengan kekebalan, kekerasan hati mereka. Jadi karena saya sudah diperlengkapi di kelas hati ibu, saya membawa pertempuran saya ke dimensi yang lain. Saya mendoakan mereka, saya mendeklarasi iman saya, janji-janji Tuhan atas anak-anak saya. Gitu. Lalu ya satu-satu Tuhan luruskan. Jadi saya ingin tekankan kelas hati ibu bukan hanya untuk ibu-ibu yang sedang struggle, tapi juga untuk ibu-ibu yang sedang fine-fine aja. Seperti saran dokter, berolahragalah sebelum sakit, ya kan? Iya, saya sering melihat ibu-ibu sekarang itu ya keren. Olahraga, padel, gym, punya PT, menabung otot untuk hari tua, ya itu baik. Ya juga ada yang berinvestasi dalam perawatan, facial di klinik kecantikan, bersesi-sesi, aging gracefully gitu kan ya. Ya. Tapi pas diajak ke hati ibu, itu sangat mudah dilewatkan. Ayo ibu-ibu, sesekali tuh facial di hati ibu. Iya ya, di facial itu bukan permukaan kulit, tapi roh, jiwa, hati. Satu paket, 8 sesi. Itu. Jadi itu ya persis apa kita di deep clean yang mampet-mampet pori-porinya diekstraksi, yang kasar eksfoliasi, dikasih serum, nutrisi. Ya. Jadi ujung-ujungnya yang menikmati yang berdampak kepada siapa ya, suami kita, anak-anak kita, menantu kelak akan kamsia-kamsia. Cucu-cucu pun akan menikmati imbal hasilnya ini, gitu. Tapi saya disclaimer dulu ya, ini disclaimer. Saat perawatan kalau ada rasa nyeri, pedih, sakit, kesel, jangan marahin terapisnya, yaitu pembina Anda. Ini jangan mogok, ini sangat wajar ditahan ibu-ibu demi anak-anak dan suami di rumah. Jadi siapa yang mau cantik luar dalam, segera mampir di booth kami di lantai 1. Hati Ibu, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Ibu Agustina dari Hati Ibu. Ya, hati Bapak enggak ada ya Bu ya? Harus ada ya. Bagi para suami yang ingin istrinya menjadi wanita yang luar biasa, doronglah untuk ikut Hati Ibu ya. Maka akan jadi pendoa-pendoa yang luar biasa Pak Ibu. Baik, saya akan mengadakan satu pengumuman tambahan lagi sebelum kita akan menuju ke booth ya.
Bentar Bapak Ibu, sudah ditayangkan di depan. Akan ada satu pagelaran piano. Oh mohon maaf. Oh ya, silakan videonya diputar dulu Saat itu Mister. saya menyadari bahwa menjadi pribadi yang benar, speak louder daripada apa yang kita ajarkan dengan murid kita. Di kelas Hati Ibu ini kita diajak untuk kembali ke kuncinya. Semua dimulai dari diri kita dulu. Hati kita benar, pikiran kita benar, cara kita memandang diri kita benar. Kita baru bisa menjadi pendidik yang benar. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, silahkan nanti yang mau menghubungi Hati Ibu ditunggu di lantai 1. Baik, pengumuman yang terakhir Bapak Ibu, akan ada satu piano konser ya oleh Stephen Tanus ya yang akan diadakan. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera ini untuk bisa join ya. Stephen Tanus ini adalah seorang pianis internasional yang akan diadakan pada tanggal 1 Agustus hari Sabtu tahun 2026 bertempat di Ballroom 89 Ciputra World Surabaya mulai jam 4 sore. Tentunya juga akan ada beberapa pianis-pianis handal yang akan tampil, salah satunya Dr. Kevin Raharjo ya, putra Bapak Andreas, juga ada Clarin Lukito dan Anthony Hartono. Bapak Ibu, ini adalah konser piano yang luar biasa. Ini pianisnya internasional, rugi kalau nggak datang. Bagi Bapak Ibu yang suka musik ya, musik yang berkelas, silakan nanti bisa hadir pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum Bapak Ibu nanti meninggalkan tempat ini, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi booth-booth yang sudah ada di belakang kita. Ini adalah bukti kesinambungan yang dibangun oleh sekolah MDC dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah untuk mengakhiri acara kita akan mengakhirinya dengan doa penutupan Bapak Ibu ya. Saya mengundang Bapak Franky untuk bisa mengakhiri di dalam doa. Silakan Pak Franky. Mari kita akhiri acara hari ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Acara hari ini Vision Talk. Kami sudah mendengar berbagai macam sharing yang memberkati. Kami menjadi punya gambaran Tuhan, ke depan mau seperti apa, anak-anak akan seperti gimana. Tapi bukan itu saja, tapi kami tahu kami perlu semakin berserah kepada Engkau ya Tuhan. Anak-anak bukan milik kami, tapi Engkau titipkan kepada kami. Maka izinkanlah kami Tuhan setiap hari semakin mendapatkan hikmat yang daripada Engkau, supaya kami benar-benar memiliki arahan yang jelas. Kami harus membimbing anak-anak ini kemana. Kami mengucapkan syukur buat sekolah ini Tuhan. Kami hari ini mengucapkan berkat buat sekolah masa depan cerah. Kiranya Tuhan, apa yang ada bersama di sini, memang benar adanya memiliki masa depan yang cerah. Itu semua karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang menjadikan segala sesuatunya ada. Kami mengucapkan berkat buat setiap orang yang terlibat di dalam proses pengajaran, kepada kepala sekolah, staf, guru, semuanya Tuhan. Tuhan kami menyerahkan kepada Engkau, karena kepada Engkau kami tahu orang-orang yang bertugas ini mendapatkan kekuatan dan hikmat Tuhan, untuk bisa menjaga, menumbuhkan anak-anak kami sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih buat segala yang Kau berikan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah Kau tempatkan di tempat ini Tuhan. Kiranya itu menjadi sebuah tanggung jawab yang boleh kami emban. Kami mau untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Engkau Tuhan yang akan mengirimkan anak-anak yang Kau percayakan lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya kami akan terus maju. Engkau yang mengizinkan kami mengintip masa depan dan melakukan inovasi yang diperlukan untuk menghadapi masa depan dengan kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat acara hari ini. Kami mau menutupnya dengan segala sukacita karena kehadiran Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Franky. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara kita sudah selesai. Bapak Ibu silahkan bisa mengunjungi setiap booth yang sudah ada untuk bertanya informasi seputar kegiatan sekolah. Ya, ini sekaligus sebagai overall program kita. Silakan Bapak Ibu bisa mendatangi baik TK, SD, SMP dan SMA. Mungkin berkaitan dengan tanggal-tanggal pelaksanaan kegiatan, ada informasi-informasi yang Bapak Ibu perlukan. Silahkan bisa menghadiri setiap booth yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bawa anak-anak kita untuk mencapai hari depan yang lebih cerah bersama Tuhan Yesus.